Ibu Fitri ya, selaku dosen ini apa namanya, selaku dosen manajemen ya. Oke. Sebentar, Mbak Mega bisa nggak ini dimatiin dulu ininya, soalnya suara kendaraannya bunyi ya, di speakernya dikali dulu. Jadi yang pertama di sini adalah siapa yang membutuhkan manajemen. Nah, pertanyaan ini sering dijawab perusahaan, bisnis, seperti itu. Tentu saja ini semua benar ya, sebagian, tetapi menjadi tidak lengkap karena manajemen ini juga dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan yang di organisasi dan dalam semua tipe organisasi. Dalam praktik, manajemen ini dibutuhkan di mana saja. Orang-orang bekerja bersama di dalam sebuah organisasi atau perusahaan ini untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, itu kalau diartikan dalam definisi di sini, manajemen itu merupakan proses yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien dalam lingkungan yang serba berubah. Ini definisi menurut Farrell et al. Tahun 2011. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya di sini, ada nggak yang tahu yang dimaksud dengan sumber daya di sini? Nggak apa-apa Mbak Lina, saya handle. Ada nggak teman-teman di sini yang tahu apa itu sumber daya? Silakan kalau ada yang tahu. Ya, sumber daya organisasi. Apa Mbak Furida? Oke. Sumber daya di sini itu salah satunya yaitu sumber daya manusia, atau kalau di dalam di sini yaitu pekerja yang ada di dalam apa, organisasi atau perusahaan. Ada modal, ada material, ada peraturan, dan ada informasi. Nah, semua itu namanya sumber daya. Ya, jadi nanti kalau misalnya ditanyain sama adik-adik kelas, Mbak, apa yang dimaksud dengan sumber daya dalam sebuah organisasi, nggak bisa ngomong. Sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusia, tetapi di dalamnya ada modal, ada material, ada peraturan dan informasi, dan ini apa, sumber daya manusia. Nah, ya itu. Nah, selanjutnya, di lain pihak, setiap manusia dalam perjalanan hidupnya selalu akan menjadi anggota dari beberapa macam organisasi, seperti organisasi sekolah, perkumpulan olahraga, kelompok musik, militer, ataupun organisasi perusahaan. Nah, organisasi-organisasi ini mempunyai persamaan-persamaan dasar walaupun dapat berbeda satu dengan yang lain dalam beberapa hal. Seperti contoh, organisasi perusahaan atau departemen pemerintah yang dikelola secara lebih formal dibandingkan dengan kelompok olahraga atau di dalam sebuah kelompok RT. Nah, persamaan ini terutama tercermin pada fungsi-fungsi manajerial yang dijalankan. Itu nanti akan kita cerita. Nah, untuk menjalankan fungsi manajemen bisnis ini, ada yang namanya efektif dan efisien, di mana ketika berbicara berkaitan dengan efektif, di situ dapat didefinisikan mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, dan efisiensi itu adalah mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya minimum. Nah, kalau diruntut dari sebelumnya, itu nanti akan bunyi mengapa manajemen itu dibutuhkan. Jawabannya gini, manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa manajemen itu semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Nah, kalau di dalam beberapa literatur itu ada yang mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi. Nah, selanjutnya ada untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, di mana manajemen ini dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, ataupun pelanggan, konsumen, supplier, sampai ke serikat kerja, asosiasi perdagangan masyarakat, dan pemerintah.
Nah, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, maka suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satunya yaitu yang sering kita sebut, yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, ini efisiensi dan efektivitas. Nah, dua konsep utama untuk mengukur prestasi kerja atau performance management yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, sementara efisiensi ini merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Nah, ini merupakan konsep matematik ya, atau merupakan perhitungan antara rasio antara keluaran atau output dan masukan atau input. Nah, kalau saya ngambil contoh, seorang manajer efisiensi, seorang manajer efisien adalah seorang yang mencapai keluaran yang lebih tinggi atau hasil produktivitas ya atau performance itu dibanding masukan-masukan atau tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu yang digunakan. Jadi dengan kata lain bahwa manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan itu disebut manajer yang efisien. Atau sebaliknya, manajer disebut efisien bila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Nah, selanjutnya ada yang namanya efektivitas. Efektivitas ini merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya runtut dari penjelasan tadi, saya ingat seorang pakar Peter Drucker itu tahun 1964 dalam penelitiannya itu memberikan penjelasan bahwa efektivitas itu merupakan melakukan pekerjaan yang benar. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya doing the right thing. Nah, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar atau doing thing right. Bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya, dari cerita tersebut, dari definisi tersebut, penjelasan definisi tersebut, seorang manajer yang bersikeras untuk memproduksi, contohnya kita ambil mobil-mobil besar, sedangkan permintaan masyarakat justru ditunjukkan pada mobil-mobil yang kecil, ini adalah manajer yang tidak efektif. Walaupun produksi mobil-mobil yang besar tersebut dilakukan dengan efisien. Nah, jadi calon-calon pemimpin yang sedang dipersiapkan pada malam hari ini paling tidak harus sudah paham yang mana yang namanya efektif, yang mana yang namanya efisien. Nah, selanjutnya tadi kita sudah cerita-cerita nih manajer. Nah, tadi di awal kita sudah cerita ada yang namanya manajemen, definisi manajemen. Nah, kalau ketika berbicara tentang manajer, di sini adalah orang yang membuat segala sesuatu sesuai dengan terlaksananya dengan baik melalui orang lain. Itu manajer. Nah, siapa manajer yang ada di kelas ini? Pak, saya tidak mau jadi manajer, ya nggak apa-apa, jadi leader aja, sama. Sementara sejauh ini suara saya kedengaran ya? Oke. Baik. Diskusi malam ini saya coba handle aja deh, karena jaringan kayaknya kurang ini ya. Ya, baik. Selanjutnya adalah fungsi manajemen bisnis. Salah satu aspek penting dalam mengelola bisnis adalah memahami budaya organisasi. Yang selanjutnya adalah budaya organisasi merupakan nilai tradisi, keyakinan, filosofi, dan model peran bersama mengenai perilaku. Selanjutnya, budaya korporasi merupakan budaya organisasional yang ada pada semua organisasi dengan tidak membedakan ukuran jenis produk dan keuntungan organisasi. Jadi gini, dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa yang namanya suatu organisasi itu penting untuk dapat mengolah bisnisnya dengan memahami budaya organisasi yang dimilikinya.